Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, di dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Saudara sekalian, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Nabi yang Gelisah. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang berkemurahan, kami mengundang Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami. Meteraikanlah roh Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi yang Gelisah, pelajaran yang ke-12, dengan ayat inti Yunus 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Tidak mungkin untuk sepenuhnya beristirahat di dalam Kristus jika kita tahu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Nabi Yunus silih berganti, tenang dan gelisah. Dia menikmati istirahat di dalam Tuhan sampai dia dipanggil untuk berkhotbah kepada musuh-musuhnya. Dia tidak menemukan istirahat dengan melarikan diri. Begitu dia memenuhi misinya, dia masih tidak dapat menemukan istirahat. Dia bahkan marah ketika tanaman yang tidak penting menjadi layu. Pertanyaannya adalah, apakah akhirnya Yunus menemukan istirahat? Mari kita mempelajari lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu, melarikan diri. Saudara sekalian, Yunus adalah seorang misionaris yang luar biasa suksesnya. Namun pada awalnya, ia bukanlah seorang yang merespon dengan positif panggilan Allah yang mengutusnya ke Niniwe. Bagaimana cara Yunus merespon panggilan Allah untuk pergi mengkhotbahkan pertobatan ke kota Niniwe? Yunus pasal 1. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Pasukan Asyur adalah salah satu pasukan yang paling kejam di Timur Tengah. Kekejaman mereka terkenal di seluruh lembah Mediterania. Catatan sejarah dan arkeologi mendokumentasikan kekejaman para penguasa Neo-Asyur yang mendominasi Timur Dekat kuno pada abad ke-8 sebelum Masehi saat Yunus melayani di Israel. Dokumen-dokumen sejarah Asyur dan di dinding relief istana Sanherib di Niniwe semuanya menceritakan kepada kita kisah kejam tentang jatuhnya Lakis, salah satu benteng Hizkia di perbatasan selatan yang paling penting dan paling kokoh. Dalam satu prasasti, Sanherib mengklaim telah mengambil lebih dari 200.000 tahanan dari 46 kota berbenteng yang diklaim telah dihancurkan. Ketika Raja Asyur mengambil Lakis, ratusan atau ribuan tahanan ditusuk. Pendukung setia Raja Hizkia dikuliti hidup-hidup, sementara sisanya dikirim ke Asyur sebagai pekerja budak yang murah. Dari catatan sejarah orang Asyur ini, kita dapat mengerti ketakutan Yunus terhadap kekejaman penduduk Niniwe. Ini sesuatu yang serius, karena Tuhan mengutus Yunus ke jantung kerajaan itu. Mungkin Yunus lebih berharap Tuhan membinasakan penduduk Niniwe ketimbang mempertobatkan mereka. Apa yang Yunus tidak perhitungkan adalah bahwa Allah yang mengutusnya untuk mengkhotbahkan pertobatan di Niniwe adalah Allah yang benar-benar sanggup menopang, mendukung, dan menguatkannya. Allah tidak pernah memberikan kita sebuah tugas tanpa memberikan kita kesanggupan untuk menyelesaikan tugas itu. Hamba Tuhan Ellen G. White di dalam buku Seri Membina jilid 5 halaman 254 mengatakan,
Bila kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah, ia menjadi kuasa yang besar. Apapun yang dilakukan atas perintahnya dapat dicapai dalam kekuatannya. Segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Di pelajaran hari Senin, 3 hari istirahat. Apa yang dimaksudkan? Dalam perjalanan Yunus ke Tarsis, Yunus menumpang sebuah kapal untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan Alkitab berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus 1 ayat 4. Badai itu sedemikian ganas sehingga mengancam untuk menghancurkan kapal tersebut menjadi puing-puing. Ketika menyadari bahwa kargo dan seluruh awak kapal terancam binasa, dalam keputusannya Yunus memohon mereka untuk membuangnya dari kapal. Sementara dia tenggelam di bawah gelombang, dia ditelan oleh seekor ikan besar. Alkitab mengatakan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus 1 ayat yang ke-17. Dari dalam perut ikan, Yunus menaikkan doanya kepada Tuhan dengan berfokus pada bait suci. Mengapa doa Yunus berfokus pada bait suci? Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 9. Pertama, bait suci membentuk titik fokus doa. Dan itu harus menjadi titik pusat doa secara umum. Hanya ada satu tempat dalam perjanjian lama di mana Tuhan dapat ditemukan. Dia berada di tempat kudus. Keluaran 15 ayat 17, Keluaran 25 ayat 8. Tempat kudus adalah titik pusat doa dan persekutuan dengan Allah. Yang kedua, Yunus tidak merujuk tempat kudus Yerusalem. Sebaliknya, dia berbicara tentang tempat kudus sorgawi. Yunus 2 ayat 7. Disitulah harapannya ada. Karena disitulah Allah dan keselamatan yang dia tawarkan sesungguhnya berasal. Di dalam perut ikan, Yunus akhirnya memahami kebenaran penting ini. Dia telah mengalami kasih karunia Allah. Dia telah diselamatkan. Saat ikan besar itu memuntahkannya, dia memahami secara langsung tentang kasih Allah kepadanya. Seorang nabi yang telah melarikan diri. Saudara sekalian, dia tentu telah belajar bahwa satu-satunya jalan yang aman bagi setiap orang percaya adalah berusaha untuk berada dalam kehendak Allah. Sekarang Yunus memutuskan untuk melakukan tugasnya dan menuruti perintah Allah. Ia pergi menuju Niniwe, tidak ada keraguan pada imannya. Walaupun mungkin saja seluruh warga kota Niniwe tidak suka akan nabi ini atau Yunus, untuk memberitahu mereka betapa jahatnya mereka. Tetapi Tuhan menyertai Yunus. Salah satu pelajaran penting yang kita semua harus renungkan dari kisah Yunus adalah hanya ketika Yunus mendapati dirinya dalam 3 hari istirahat secara paksa di perut ikan besar itu, akhirnya dia menyadari betapa sangat tergantungnya dia pada Tuhan. Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus dibawa ke tempat di mana kita tidak memiliki apapun yang dunia ini tawarkan untuk bersandar. Sehingga kita menyadari bahwa kita benar-benar membutuhkan Yesus. Di pelajaran hari Selasa, misi selesai. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Apa pekabaran Yunus di kota Niniwe? Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka
Niniwe akan ditunggang balikkan. Terus sekalian, Alkitab tidak memberikan rincian dari pekabaran Yunus ke Niniwe. Namun Yunus menyampaikan pekabarannya langsung kepada intinya, yaitu perlunya pertobatan sejati dan pastilah Roh Kudus bekerja di hati orang Niniwe. Bagaimana orang Niniwe merespon pekabaran yang disampaikan Yunus? Yunus 3 ayat 5 sampai dengan 9, Yeremia 25 ayat 5, Yeskiel 14 ayat 6, Wahyu 2 ayat 5 memberikan keterangan. Pertama, orang Niniwe tidak mendapat manfaat dari semua kisah tentang tuntunan Allah yang penuh kasih yang orang Israel miliki. Namun, mereka masih menanggapi dia dengan cara yang positif. Roh Kudus bekerja di hati orang Niniwe dan mereka percaya kepada Allah. Yang kedua, mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Semua mengenakan kain kabung sebagai tanda penyesalan akan dosa. Yang ketiga, raja kota Niniwe pun turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, lalu duduk di abu. Yang keempat, raja kota Niniwe mengeluarkan sebuah perintah bunyinya. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apapun. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Tuhan merespon pertobatan orang Niniwe? Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara sekalian, nubuatan tentang kebinasaan Niniwe adalah nubuatan yang bersyarat. Ketika Niniwe bertobat, hukuman yang mengerikan tidak terjadi atas mereka. Sebab Tuhan lebih menginginkan pertobatan dan bukan kebinasaan. Yeskiel 18 ayat yang ke-21. Pertobatan adalah bagian yang sangat penting dari pengalaman Kristen agar kita mendapatkan istirahat sejati di dalam Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di pelajaran hari Rabu, misionaris yang marah dan gelisah. Bagaimana respon Yunus ketika melihat orang Niniwe bertobat? Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 5. Yunus terkejut melihat terjadinya kebangunan rohani di Niniwe. Dan orang-orang Niniwe bertobat dan Tuhan membatalkan rencana Tuhan untuk membinasakan kota itu. Yang kedua, Yunus sangat kesal dan ia menjadi marah karena Niniwe tidak dibinasakan. Sebagai ekspresi kekesalannya, dia mengatakan lebih baik mati daripada hidup. Wow. Yang ketiga, khotbah Yunus bagi Niniwe sebenarnya adalah sebuah kesuksesan. Tetapi Yunus tidak mengetahuinya. Dia justru melihatnya sebagai sebuah kegagalan. Apa yang dikatakan oleh pena inspirasi Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 222 penting untuk kita perhatikan. Ketika Yunus mengetahui rencana Allah menyelamatkan kota itu walaupun kota itu jahat, tetapi telah dituntun untuk bertobat dengan memakai kain kabung dan abu, maka seharusnya dialah yang pertama-tama bersuka oleh sebab rahmat Allah yang ajaib. Tetapi sebaliknya, ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu.
merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Saudara sekalian, bagaimana cara Tuhan merespon kekesalan hati Yunus? Yunus 4 ayat 6 sampai dengan 11. Allah meluangkan waktu untuk berbicara dan bernalar dengan nabinya yang bertingkah seperti balita yang memiliki amarah yang meledak-ledak. Kesabaran Allah dengan nabinya sangat mencengangkan. Dia tampaknya berniat menggunakan Yunus, dan ketika Yunus melarikan diri, Tuhan mengirim badai dan ikan untuk membawa si pelari itu kembali. Dan bahkan sekarang lagi-lagi ketika Yunus sedang bertolak belakang, Allah berusaha untuk bermusyawarah dengan Yunus. Tuhan menggunakan ilustrasi pohon jarak untuk mengajarkan Yunus tentang kasih Allah, yaitu bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yunus 4 ayat yang ke-11. Yunus sangat membutuhkan Injil sama seperti orang Niniwe. Allah mengejarnya, tidak membiarkannya pergi, dan menahan hingga Yunus mengakui tangannya yang berkuasa. Saudara sekalian, marilah kita belajar untuk memiliki jenis belas kasihan dan kesabaran untuk orang lain seperti yang Allah miliki. Atau setidaknya kita dapat belajar untuk mencerminkan belas kasihan dan kesabaran itu sendiri. Kita renungkan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di pelajaran hari Kamis, jalan dua arah. Apa maksudnya? Niniwe adalah kota yang jahat dan berbahaya. Namun dalam kisah Yunus, orang-orang Niniwe yang jahat itu nampaknya tidak menjadi masalah karena mereka bertobat. Masalahnya adalah pada Yunus, sang misionaris yang diutus ke Niniwe. Kita melihat bahwa orang-orang Niniwe membutuhkan Injil keselamatan, tetapi kita juga melihat bahwa Yunus pun membutuhkan Injil itu. Surat Yudas memberitahukan kepada kita dasar pemikiran yang kita perlukan saat kita menghubungkannya dengan kisah Yunus. Yudas ayat 21 berkata, peliharalah dirimu dengan demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Apa pesan yang hendak disampaikan oleh Yudas? Pertama, mengalami kasih dan kasih karunia Allah secara pribadi bukanlah peristiwa satu kali, tetapi itu adalah peristiwa setiap hari dan sepanjang perjalanan hidup kita. Yang kedua, salah satu cara pasti untuk peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah adalah dengan menjangkau orang lain dan menginginkan mereka diselamatkan. Yang ketiga, di dalam ayat 23, Yudas memberitahu kita untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan orang lain dengan merampas mereka dari api. Ayat yang ke-23. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus merespon pertobatan orang Niniwe? Yunus tidak siap untuk memiliki seorang Niniwe sebagai tetangga di sorga. Yunus tidak belajar untuk mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Apa yang Allah inginkan bagi Yunus dan juga bagi kita sekarang ini? Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Allah mengasihi orang-orang Niniwe dan menginginkan mereka di kerajaannya. Tetapi Allah juga memanggil Yunus karena Allah mengasihi Yunus dan menginginkan Yunus juga berada dalam kerajaan Allah. Allah ingin Yunus bertumbuh dan menjadi seperti dia saat mereka bekerja bersama. Allah ingin Yunus menemukan istirahat sejati yang datang hanya dengan berada di dalam hubungan yang menyelamatkan dengannya dan dengan melakukan kehendak Allah yang mencakup, menjangkau orang lain
dan mengarahkan mereka kepada iman dan harapan yang kita miliki. Pertanyaan untuk kita renungkan. Pertama, berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk bekerja bagi keselamatan orang lain? Yang kedua, dalam pengertian rohani, bagaimana pekerjaan menyelamatkan jiwa menuntun kita untuk menemukan istirahat sejati dalam Yesus? Mari kita renungkan dua pertanyaan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini adalah, pertama, Allah tidak pernah memberikan kita sebuah tugas tanpa memberikan kita kesanggupan untuk menyelesaikan tugas itu. Yang kedua, salah satu pelajaran penting yang kita semua harus renungkan dari kisah Yunus adalah hanya ketika Yunus mendapati dirinya dalam 3 hari istirahat secara paksa di perut ikan besar itu, akhirnya dia menyadari betapa sangat tergantungnya dia pada Tuhan. Yang ketiga, ketika Niniwe bertobat, hukuman yang mengerikan tidak terjadi atas mereka sebab Tuhan lebih menginginkan pertobatan dan bukan kebinasaan. Yeskiel 18 ayat 21. Yang keempat, ketika Yunus menjadi marah dan gelisah, sejatinya Yunus sangat membutuhkan Injil sama seperti orang Niniwe. Allah mengejarnya, tidak membiarkannya pergi, dan menahannya hingga Yunus mengakui tangannya yang berkuasa. Yang kelima, Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Allah mengasihi orang-orang Niniwe dan menginginkan mereka di kerajaan Allah. Tetapi Allah juga memanggil Yunus karena Allah mengasihi Yunus dan menginginkan Yunus juga berada di dalam kerajaan Allah. Satu pelajaran yang sangat indah untuk kita renungkan dan kita praktekkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran yang indah yang telah kami pelajari. Sekali lagi ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti firman ini, untuk memahami dan kami boleh mempraktekannya. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah mendengar pekabaran ini. Dimanapun mereka berada, biarlah damai sejahtera, sukacita, dan pengetahuan yang bertambah-tambah menjadi bagian kita semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana video ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Dan sekali lagi, mari kita terus belajar akan firman Tuhan. Semakin giat, semakin semangat, sehingga kita semakin diberkati. Selamat sahabat, selamat belajar. Salam Pathfinder. Tuhan memberkati.